Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arina dengan NIM 220441180 kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Natural Language Processing sebagai tugas ujian akhir semester. Natural Language Processing atau NLP adalah teknologi yang berkaitan dengan kemampuan komputer dalam memahami, menafsirkan, serta manipulasi bahasa atau perintah manusia dengan cara yang cerdas dan bermanfaat, baik bahasa lisan maupun tulisan. Dengan kata lain, NLP adalah teknologi canggih untuk memahami bahasa alami atau natural language. Teknologi ini adalah komponen dari bidang kecerdasan buatan atau AL. Fungsi dan kegunaan natural language processing yaitu 1. Kategorisasi konten atau ringkasan dokumen berbasis linguis, termasuk pencarian dan pengindeksan, peringatan konten dan deteksi duplikasi. Kedua, penemuan topik dan pemodelan atau menangkap makna dan tema secara akurat dalam kumpulan teks dan terapkan analisis lanjutan pada teks seperti pengoptimalan dan perkiraan. 2. Pemahaman kalimat. Artificial Intelligence Markup Language atau AIML merupakan bahasa yang diterapkan pada ALICE chatbot dengan mengimplementasikan beberapa konsep penalaran yang ada pada artificial intelligence. Unsur-unsur AIML terdiri dari beberapa tag yang memiliki fungsi masing-masing untuk kalimat dalam knowledge base-nya. Unsur tag yang ada akan mendefinisikan bentuk kalimat tertentu dengan jawaban tertentu. Knowledge base program ALICE chatbot menggunakan bahasa pemrograman Java dalam pengembangannya dan menerapkan dalam kumpulan kelas-kelas. Kelas-kelas ini ditetapkan berdasarkan fungsionalitasnya. CFG atau Context Free Grammar, tata bahasa bebas konteks atau Context Free Grammar atau CFG adalah suatu notasi formal untuk menyatakan definisi rekursif. Seperti itu mengenai bahasa. Tata bahasa terdiri dari satu atau lebih variabel yang mewakili atau menunjukkan kelas-kelas untai yaitu bebas. CFG perlu disederhanakan dengan tujuan untuk melakukan kerumitan sehingga tidak menghasilkan penurunan pohon yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi tidak berarti. Parsing adalah suatu aktivitas untuk mengurai suatu data dalam ilmu linguistik atau ilmu bahasa. Parsing merupakan proses membagi kata dan frasa menjadi bagian yang berbeda sehingga bisa mencerna akan keterkaitan dan maknanya. Dalam ilmu komputer, kata parsing lebih akrab dengan kata formal analisis sintaksis, yakni menganalisis teks dengan urutan token. Hal tersebut difungsikan untuk menentukan struktur gramatik atas apa yang diberikan oleh tata bahasa formal. Metode parsing. 1. Top-down parsing. Top-down parser bekerja dengan cara menguraikan sebuah kalimat mulai dari konstitut yang terbesar yaitu sampai menjadi konstitut yang terkecil. 2. Bottom-up parsing. Bottom-up parsing bekerja dengan cara mengambil satu demi satu kata dari kalimat yang diberikan untuk dirangkaikan menjadi konstituen yang lebih besar. Sematik. Kata sematik berasal dari bahasa Yunani, sama yang artinya pada atau lambang singa. Sematik pertama kali digunakan oleh seorang filolog
Prancis bernama Michel Brill pada tahun 1883. Kata sematik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata sematik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa: fonologi, gramatika, dan semantics. Semantik grammar. Semantik grammar adalah semantik yang khususnya mengaji makna yang terdapat dalam suatu kalimat. Pada semantics, grammar dipakai sekumpulan rule yang bukan hanya grammar yang hanya bersifat sintaksis, tapi juga bersifat sematis dan pragmatis. Hasil dari proses parsing dengan menggunakan grammar tersebut adalah langsung berupa representasi sematis dari kalimat yang diolah. Sematis grammar adalah cabang sematis yang mengkaji mengenai satuan bahasa yang bila digabungkan baru bisa dipesan. Makna ini disebut dengan makna gramatika, yang di dalamnya terdapat proses afikasi, reduplikasi, dan komposisi. Sistem pemrosesan alami. Suatu sistem pemrosesan bahasa alami secara lisan dapat dibagi dari 3 subsistem, yaitu sebagai berikut. 1. Subsistem Natural Language Processing atau NLP berfungsi untuk melakukan pemrosesan secara simbolik terhadap bahasa tulisan. Beberapa bentuk aplikasi subsistem ini ada: translator bahasa alami atau misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sistem pemeriksaan sinteks bahasa, sistem yang dapat menyimpulkan suatu narasi dan sebagainya. 2. Subsistem text-to-speech atau TTS berfungsi untuk mengubah teks bahasa tulisan menjadi ucapan bahasa lisan. 3. Subsistem speech recognition atau SR merupakan kebalikan teknologi text-to-speech, yaitu sistem yang berfungsi untuk mengubah atau mengenali suatu ucapan atau bahasa lisan menjadi teks bahasa tulisan. Sistem speech recognition. Sistem speech recognition atau sistem pengenalan ucapan adalah sistem yang berfungsi untuk mengubah bahasa lisan menjadi bahasa tulisan. Masukan sistem adalah ucapan manusia. Selanjutnya, sistem akan mengidentifikasikan kata atau kalimat yang diucapkan dan menghasilkan teks yang sesuai dengan apa yang diucapkan. Text-to-speech. Secara fungsional, text-to-speech atau TTS melakukan proses sebaliknya dari sistem pengenalan ucapan, namun demikian pendekatan implementasinya sama sekali berbeda. Artinya, komponen-komponen pembentuk kedua sistem tersebut sama sekali berbeda. 1. Bagian konverter teks ke fonem atau tekstofonem. 2. Bagian konverter fonem ke ucapan atau fonem ke to-speech. Sistem Natural Language Processing, yaitu bahasa alami yang tumbuh secara alami untuk memenuhi kebutuhan komunikasi antara manusia. Bahasa alami tidak dirancang dengan memperhatikan berbagai kendala untuk kemudahan pemrosesan. 1. Ada beberapa kategori aplikasi NLP adalah sebagai berikut, yaitu Natural Language Translator, yaitu translator dari satu bahasa alami ke bahasa alami lainnya. Misalnya translate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, dan sebagainya. Translate bahasa alami bukan hanya kamus yang menerjemahkan kata per kata, tapi harus juga mentranslatekan sintaks dari bahasa asal ke bahasa tujuan. Terus 2. Translator bahasa alami ke bahasa buatan, yaitu translator yang mengubah perintah-perintah dalam bahasa alami menjadi bahasa buatan yang dapat dieksekusi oleh mesin atau komputer. Sebagai contoh, translator yang memungkinkan kita memberikan perintah bahasa alami kepada komputer. Aplikasi pengolahan bahasa alami adalah cabang ilmu komputer
linguistik, dan kecerdasan buatan yang mengkaji interaksi antara komputer dan bahasa manusia, khususnya cara memprogram komputer untuk mengolah data bahasa alami dalam jumlah besar. Satu aplikasi pengolahan bahasa alami yaitu sebagai berikut: A. Chatbots, B. Speech Recognition, C. Search Engine, D. Text Extraction, E. Recruitment, F. Proofreading. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.